Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dan teman saya Andre. Kami dari kelas 10-3 dalam rangka mengerjakan tugas sosiologi yang mengenai pengidentifikasian sebuah lagu yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Kita semua tahu lagu yang sedang diputar ini pasti familiar dengan kita semua, yaitu lagu Keong Racun. Pada akhir-akhir ini lagu Keong Racun sedang marak. Namun, pernahkah kita berpikir ada nggak sih hubungannya antara lagu Keong Racun dengan perilaku menyimpang yang saat ini terjadi pada remaja? Tentu banyak sekali hubungan yang terjadi antara lagu Keong Racun dengan perilaku remaja sekarang saat ini. Untuk itu kami kupas permasalahan ini selanjutnya. Jenengan keong racun, nasib anak ngajak tilem, Matur boten sopan santun, jenengan anak kulo ayam kampung. jenengan rayu kulo, jenengan godhog kulo, jenengan colek kulo. Kulo aji banget, boten matur jenengan ngajak seneng-seneng. Mboten kodho ningsem, mboten tematur jenengan ngajak seneng-seneng. Kemot sojane melaket, Pirsani saliro semot, penggalihan ning lantur. ngaos dengan soge, kulo dipun anggap jablay. Jalur kurang ajar, ngajak check-in lan santai. Ngapunten cek, kulo menekan aku. Ngapunten ngapunten kang, kulo mboten waturan. Dari lagu tersebut kita dapat ketahui bahwa akhir-akhir ini para remaja banyak sekali yang sudah berperilaku menyimpang, seperti halnya berpacaran dengan keluar malam, tawuran, Bahkan lebih-lebih mereka sudah ada yang sampai cek tahu. dan mungkin untuk para perempuan sering memakai pakaian yang tidak senonoh dan tidak untuk baik dilihat oleh kaum laki-laki. Mereka tidak ada sedikit pun rasa malu melakukan hal-hal seperti ini. Mereka menganggapnya adalah kesenangan, tetapi nyatanya hanya kesenangan sesaat. Ini adalah bentuk salah satu penghancuran akhlak masa depan. Perilaku menyimpang yang mereka lakukan tidak hanya mereka cerminkan dalam perbuatan mereka saja, namun bahkan sampai perkataan yang tidak sopan kerap kali mereka lakukan. Tidak lebih dari perilaku manusia yang biadab apa yang telah mereka lakukan. Seperti apa yang mereka itu telah melanggar tidaknya yang tidak norma. Norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, Norma agama adalah tanggungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika melanggar norma agama akan mendapatkan dosa dari Allah. Norma hukum merupakan penegakan. Jika melanggar norma hukum akan dikenakan denda atau sanksi. Bahkan tidak lebih-lebihnya mereka akan dipenjara. Dan norma kesusilaan itu timbul dari masyarakat itu sendiri. Dampaknya untuk si pelaku ialah dikucilkan. Dari hal tersebut,
kita sama-sama mengetahui bagaimana dan seperti apa yang sedang terjadi pada remaja saat ini. Namun, bagaimana dengan pendapat remaja yang lainnya? Untuk itu, kita saksikan wawancara berikut ini. Cek misal. Oke, pembahasan lagu dan perilaku menyimpang sudah dibahas pada sebelumnya. Maka kali ini, mari kita bertanya, bagaimana pendapat para remaja mengenai hal ini? Mari. Ini sih, Mas. Boleh tahu namanya? Oke, Kevin. Dari Gresik. Ini kita kan selaku remaja, saya mau bertanya. Ya, boleh ya. Mengenai remaja. Menurut Anda, bagaimanakah perilaku remaja pada saat ini? Kalau menurut pandangan saya sendiri sih, Mas. Masa remaja Indonesia saat ini tuh cenderung lebih banyak meniru budaya-budaya dari luar negeri. Seperti kayak budaya-budaya artis-artis gitu, artis Hollywood gitu. Karena itu banyak meniru gaya hidupnya dan diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Padahal itu sendiri, budaya itu sendiri itu nggak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi kan kita harus bisa bersikap selektif, dan kalau ada budaya-budaya luar yang masuk dari luar negeri, kita harus bisa memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi nggak semuanya itu diambil. Dan yang paling penting itu setiap remaja di Indonesia itu harus memiliki pegangan hidup sendiri-sendiri, terutama dari anak-anak masing-masing. Menurut Anda, pada saat ini perilaku menyimpang apakah yang terjadi pada saat ini, khususnya remaja? Kalau kan saya dan Anda yang mungkin juga tahu kan, lihat di berita-berita di media massa, banyak kan pelanggaran yang dilakukan para remaja, seperti kayak tawuran antar pelajar, terus bisa dibilang apa itu pacaran, itu juga termasuk, dan lain-lain. Tapi yang paling malah bagi masyarakat sekarang itu pacaran. Kan mereka yang menganggapnya kalau masa-masa remaja, kalau nggak pacaran kan hanya gimana gitu, nggak asik gitu. Tapi itu justru kalau dilihat dari pandangan berbeda, pacaran justru melanggar etika sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jadi nggak sesuai lah. Menurut Anda, pacaran itu sendiri timbul dari mana sih? Tadi ditanya seperti itu kan, menurut pendapat saya sendiri. Sebenarnya pacaran itu bermula dari budaya yang berkembang di Indonesia, tapi budaya tersebut aslinya itu adalah budaya masyarakat luar negeri, terutama budaya Eropa, Amerika. Itu kan remaja sudah masih berumur berapa itu, 16 tahun mungkin sudah melakukan hal-hal yang di atas seperti hal-hal yang seperti anak dewasa gitu lah. Jadi intinya pacaran itu sebenarnya berasal dari dampak dari globalisasi. Ya. Menurut Anda bagaimana cara remaja untuk menyikapi hal ini? Yang menurut saya sendiri sih, peran penting itu ada di diri mereka sendiri. Jadi mereka itu yang bisa merubah mereka sendiri, yang bisa merubah dalam diri mereka sendiri. Terutama bagaimana mereka bisa bersikap dewasa, bisa bersikap selektif terhadap budaya-budaya yang masuk di luar yang masuk di Indonesia. Dan yang paling penting adalah tetap berpegang teguh pada pedoman agama dan selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sekian dari kesimpulan dari kami. Dampak dari globalisasi tersebut memiliki dua dampak, positif dan negatif. Globalisasi dapat berdampak positif apabila kita selaku individu bisa menerapkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, jika kita mendapatkan hal yang buruk, maka kemunduran moral yang akan menjadi dampaknya. Dan khususnya remaja, penyimpangan sosial remaja makin merebak.
Oke, setelah menyaksikan itu tadi, kita dapat menyimpulkan seperti apa perkembangan remaja yang terjadi saat ini. Dan tentunya di balik laku sebuah Kiai Racun terdapat rahasia tersendiri mengenai kisah penyimpangan remaja pada saat ini. Perlu kita ketahui, kita adalah seorang remaja, dan sedangkan masa remaja sendiri adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya, di mana seseorang itu banyak sekali cobaan yang menghadang. Untuk itu, kita semua sebagai remaja harus bisa mengendalikan diri kita untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut, di mana seseorang harus bisa bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, mempunyai tanggung jawab, di mana setiap individu memiliki status sosial sendiri. Dalam proses pembentukan kepribadian, masa remaja sangat penting. Nah, dari situ kita bisa ketahui betapa pentingnya masa remaja. Masa remaja tidak bisa disalahkan, karena setiap fase kehidupan harus melewati masa remaja, di mana kita diwajibkan untuk berpikir keras, berpikir kritis, berjiwa patriotis, dan tentunya memakai rohani untuk berpikir. Jadi, pesan saya, kita adalah makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan orang lain. Tidak ada salahnya jika laki-laki dan perempuan berteman. Namun, di antara laki-laki dan perempuan itu terdapat sebuah batasan. Dalam batasan itu, mencegah terjadinya perilaku menyimpang seperti ini. Lakukan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya apa yang menjadi potensi dalam dirimu, karena itu akan menjadi masa depanmu. Jadi intinya, kembangkan potensimu, kembangkan kreativitasmu, say no to drug, and say no to free sex. So, aku yakin kalian bisa. Semangat untuk remaja.